Bismillahirrahmanirrahim. Bapak dan Ibu rahimakumullah, jamaah salat Isya dan salat tarawih hafizakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita berjumpa kembali dalam usaha untuk meningkatkan kadar dan volume ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di malam kemarin kita kasih judul serial ini adalah serial cinta. Cinta Allah dan kepada kita dan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kajian kita pada serial selanjutnya adalah titik tekannya bagaimana kita mendapatkan cinta Allah melalui berbagai sabda firman-Nya yang Allah firmankan dalam beberapa ayat Al-Quran. Kemarin kita telah sampaikan bahwa innallaha yuhibbul muhsinin wallahu yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah suka terhadap orang-orang yang berbuat baik. Kemudian kita definisikan bahwa orang berbuat baik itu adalah orang yang tatkala disakiti dia malah membalas dengan kebajikan. Kalau dia diputus hubungannya malah dia yang menyambung. Kemudian pada orang yang dicintai kedua adalah at-tawwabin. Orang yang senantiasa taubat kepada Allah, kembali kepada Allah, dekat kepada Allah, lari kepada Allah, merapat kepada Allah, intim dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, al-mutatahhirin. yakni orang-orang yang senantiasa berusaha untuk menjadikan dirinya, jiwanya, pikirannya bersih. Yang kemudian disebut dengan lahir, batin, suci, luar dan dalam. Malam ini Bapak dan Ibu rahimakumullah, hadirin rahimakumullah hadirat, kita akan kaji kajian lain, yakni siapa lanjutan orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 76. Bala, kata Allah, man aufa bi ahdihi wattaqa fa innallaha yuhibbul muttaqin. Ketahuilah, kata Allah Subhanahu wa taala, man aufa, barang siapa yang menepati janjinya. Ini kadang-kadang kita berjanji, kita yang mengingkari. Kau yang berjanji, kau yang mengingkari gitu. Makanya ini berat, Ibu barakallah, maka disebutkan al-wa'du dainun. Janji itu adalah hutang. Dan tagihannya bisa saja tidak di dunia, tapi di akhirat ada tagihan rekening janji kita tiba-tiba sudah melampaui batas waktu yang ditentukan. Bala man aufa bi ahdihi, barang siapa yang menepati janjinya, barang siapa yang tidak ingkar janji, barang siapa yang senantiasa komitmen dengan janji-janjinya, dengan kesepakatannya. Kemudian disebutkan pada bagian kedua, wattaqo, kemudian dia bertakwa. Ya, ada dua yang harus dipenuhi adalah al-wafa bil ahad, memenuhi janji, kemudian bertakwa kepada Allah. Langsung dilanjutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, fa innallaha yuhibbul muttaqin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala suka, cinta, senang terhadap orang-orang yang bertakwa. Ibu-ibu rahimakumullah, efek takwa itu luar biasa. Makanya saya sampaikan nanti kalau ada ibu punya persoalan, saya sering sampaikan di beberapa tempat itu.
saya ambil dari kajian para ulama, kalau kita punya persoalan besar dan tidak kelar-kelar, tidak kelar, berat anunya, persoalannya berat. Tapi ingat Ibu Barakallah, ada satu ayat yang Allah sering ulang dalam surat Al-Insyirah, dan itu dianjurkan untuk dibaca, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Saya ulangi Pak. Kata para ulama, idza asabatkum musibatun faqra alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak. Tekan di sini kemudian fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya dalam setiap kesulitan itu pasti ada jalan keluarnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengulang kembali, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Ini doa yang dianjurkan oleh para ulama untuk senantiasa dibaca. Kemudian ada ulama lain yang menyatakan, kalau kamu menghadapi persoalan sulit, maka bacalah istighfar sebanyak 1000 kali setiap hari. Istighfar pendek saja, jangan yang panjang-panjang. Ya, kalau yang panjang mungkin gak selesai-selesai. Ya, yang pendek, baca yang pendek saja. Astaghfirullahaladzim, 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 sebanyak 1000 kali. Ada seorang ulama bernama Ibnu Taimiyah, berasal dari Damaskus, dia mengatakan, setiap saya mengalami persoalan, maka saya membaca istighfar sebanyak 1000 kali. Kemudian Allah memberikan jalan keluar terhadap persoalan yang berat yang saya hadapi. Maka ini bisa dipraktekkan, termasuk saya ya. Kalau saya mau berangkat, takut ada apa-apa, baca istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, sampai Allah suka kepada kita. Sebab ibu-ibu rahmatullah, tatkala Allah suka, maka cinta kepada kita. Allah yunadil malaika, Allah itu memanggil para malaikat di bumi, di langit, dan mengatakan, aku cinta fulan. Ya, memanggil Jibril pertama kali, memanggil Jibril. Jibril, aku cinta orang ini di bumi. Kemudian Jibril mengumpulkan malaikat, dikabarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala senang terhadap yang bersangkutan. Kemudian malaikat di langit mendoakan agar orang-orang yang ada di bumi juga cinta kepada orang yang bersangkutan. Jadi rentetannya, kalau Allah suka dikabarkan Jibril, Jibril mengabarkan pada para malaikat, kemudian para malaikat mendoakan agar orang-orang yang ada di bumi juga cinta pada yang bersangkutan. Maka Bapak Ibu rahmatullah, ini doa kedua. Doa ketiga, kata Rasulullah SAW, barang siapa membaca doa Dhunnun alaihissalam. Dhunnun itu adalah Nabi Yunus. Dhunnun wa dhannuna idh dhahaba mughadiban. Kata beliau, barang siapa yang membaca doa Dhunnun tatkala dia menghadapi persoalan pelik, la ilaha illa ant subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Ini doa Nabi Yunus alaihissalam. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau Yunus itu tidak membaca doa ini, maka aku tidak akan keluarkan dari perut ikan itu. Nah, ini jurus-jurus yang harus kita baca tatkala kita mengalami persoalan dalam kehidupan kita. Dan tatkala kita mengadu kepada Allah, tatkala kita mengatakan, tatkala kita menyandarkan segala urusan kita kepada Allah, berarti ada ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita kan ini, Pak, ada kesombongan. Ya, karena kita mungkin sedang berada di puncak, mungkin tatkala kita lagi kaya, kadang-kadang kita lupa bahwa yang memberi kekayaan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang memberi posisi itu adalah Allah. Yang menjadikan kita terangkat derajat kita itu adalah Allah. Yang menjadikan miskin kita juga karena Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak dan Ibu rahmatullah, coba kalau kita memiliki persoalan seperti itu, sandarkan seluruhnya kepada Allah. Innallaha yuhibbu
al-muttaqin. Fa innallaha yuhibbu al-muttaqin. Dalam ayat lain, misalnya dalam surat At-Taubah ayat 4 disebutkan dengan redaksi yang sama, innallaha yuhibbu al-muttaqin. Jadi kita sudah ada beberapa yang dicintai Allah. Pertama adalah innallaha yuhibbul muhsinin. Sungguhnya Allah suka terhadap orang-orang yang berbuat baik. Yang kedua, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Yang ketiga, innallaha yuhibbul muttaqin. Efeknya, Bapak Ibu rahmatullah, disebutkan dalam surat At-Tahrim, dalam surat At-Talaq disebutkan, wa man yattaqillah, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, apa efeknya? Yaj'al lahu makhraja, Allah akan memberikan jalan keluar, breakthrough. Allah akan memberikan jalan keluar dari kerumitan-kerumitan hidupnya, dari belenggu-belenggu jiwanya, dari tekanan-tekanan yang ada dalam kehidupannya. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja, dia Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluar. Kita banyak persoalan. Persoalan kita beragam, ada yang berat, ada yang ringan. Dan perlu diketahui, ibu-ibu rahmatullah, bahwa Allah Subhanahu wa taala, innallah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak pernah membebani seseorang di luar batas kekuasaan jiwanya. Enggak pernah. Maka ibu-ibu rahmatullah dan bapak terhormat, tatkala kita dihadapi dengan persoalan, maka yakin sepenuhnya bahwa apa yang Allah berikan kepada kita, apa yang Allah karuniakan kepada kita, sesuai dengan kadar kemampuan kita semua. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Makanya kemudian kita berdoa bagaimana? Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana, Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Ya Allah, jangan bebani aku dengan sesuatu yang aku tidak mampu untuk memikulnya, tidak mampu untuk dibebani dengan beban itu, tidak mampu untuk saya usung di pundakku, saya usung di kepalaku, saya tanggung dalam hatiku. Rabbana la tuhammilna ma la taqata lana bih. Ini sangat penting ibu rahmatullah. Sebab kadang-kadang masya Allah ya, kita sebenarnya kita mampu, tapi karena banyak mengeluh, gak kuat, ya, gak kuat menanggung beban yang seharusnya memang kita mampu, pasti mampu untuk kita hadapi. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja, Allah akan memberikan jalan keluar kepada kita semua. Tapi syaratnya apa? Syaratnya adalah ketakwaan kita kepada Allah penuh. Takwaan kita kepada Allah penuh dan yakin sepenuhnya bahwa jalan keluar pasti akan ada. Katanya kalau dalam buku Latahzan itu, ya, apa katanya? Kalau malam sudah sampai pada puncak gelapnya, itu kan, maka yang muncul adalah fajar menyingsing. Sekarang kalau kita punya persoalan berarti belum sampai puncaknya, enggak selesai, belum. Tunggu saja sambil berdoa kepada Allah. Kalau malam sudah sampai pada puncaknya, yang akan muncul adalah singsingan fajar. Tatkala tali sudah sampai pada puncak ketegangannya, maka dia akan putus dengan sendirinya. Ibu Rasulullah, ya. Jadi persoalan kita sebenarnya apa semalam saya sampaikan itu? Hadapi, hayati, nikmati. Hadapi dengan jiwa besar, hayati bahwa itu pasti ada hikmah. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Kadangkala kita tidak suka terhadap sesuatu yang menimpa kita, tetapi sebenarnya ada yang Allah akan berikan kebaikan yang akan ada pada kita semua. Wa asantum syai'an wa huwa kurhul lakum. Kadangkala kita
senang terhadap sesuatu, wa asa tuhibbu syai'an wa huwa kurhul lakum. Kadang-kala kita senang, suka pada sesuatu itu. Suka apa namanya? Anak, suka main-main, suka minum-minum. Wah, ini senang-senang. Tapi sebenarnya kita sedang tertimpa penyakit ketidakbijakan kita semua. Yang kedua, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Dalam surah At-Talaq ayat 3 ayat 2. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang-orang yang bertakwa kepada Allah pertama digampangkan, diberikan jalan keluar. Kemudian yang kedua, diberi rezeki yang seringkali kita sendiri tidak pernah menyangka-nyangka. Mungkin ibu pernah mengalami seperti ini ya. Dan saya yakin tiba-tiba ada aja. Sudah tidak masuk di hitungan, di kalkulasi kita nggak masuk. Ternyata Allah Subhanahu wa taala memberikan sesuatu. Pada ayat lain di surat yang sama, wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, kata Allah Subhanahu wa taala, yaj'al lahu min amrihi yusra, Allah gampangkan seluruh urusan-urusannya. Kemudian pada ayat bersangkutan di surat yang sama, wa may yattaqillah yukaffir anhum sayyi'atihi wa yu'dhim lahu ajra. Wa may yattaqillah, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yukaffir anhum sayyi'atihi, maka dosa-dosanya akan dihapuskan. Berapa sudah Bu? Efeknya banyak sekali. Apa? Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra, perkaranya gampang. Dan orang takwa itu jarang yang gundah. Orang bertakwa itu stabil jiwanya. Orang bertakwa itu sadar bahwa hidupnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan apapun yang menimpa dia adalah sudah ada dalam grand agenda Allah Subhanahu wa taala. Dia sadar bahwa ini sudah Allah tentukan kepada saya harus menerima ini sebagai sebuah kenyataan. Dan Allah Maha tahu terhadap apa yang harus dilakukan terhadap hamba-hambanya. Tenang. Kita akan mengalami ketenangan yang luar biasa. Tapi kadang-kadang, ya Allah, kenapa sih saya sudah salat tahajud, sudah jungkir balik, ini kok masih saja. Kok gak kaya-kaya? Loh, kalau kaya itu memang bahagia gitu. Belum Pak. Malah kadang-kadang yang paling pusing itu orang kaya. Kadang-kadang kaya tapi hutangnya lebih banyak daripada kita. Kelihatannya kaya mentereng tapi hatinya kropos. Pikirannya enggak sistemis. Pikirannya kacau. Kelihatannya mentereng tampil performanya mentereng, tapi performa hatinya sedang rapuh. Makanya senyumnya pun hampa, ya. Karena hatinya juga hampa. Senyumnya hampa, matanya kadang-kala nggak tahu apa yang ditatap. Karena ada yang disebut dengan kehampaan spiritual, kehampaan jiwa. Kayak Ibu Barakallah, apa yang Allah katakan tadi, wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Sebenarnya siapa orang yang bertakwa itu? Orang yang bertakwa ini didefinisikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Imran ayat 133 yang menyebutkan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Kata Allah Subhanahu wa taala, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawatul ard u'iddat lil muttaqin.
Lanjutannya bagaimana? Siapa? Al-muttaqin itu siapa? Allah menyebutkan alladzina yunfikuna fis-sarra. Orang muttaqin itu, orang bertakwa itu definisinya, Allah definisikan alladzina yunfikuna fis-sarra. Orang yang berinfak walau dalam keadaan lapang dan dalam keadaan kaya. Itu salah satu cirinya. Wal kadhiminal ghaidha. Ini saya sebutkan Ibu Barakallah. Apakah kita termasuk yang bertakwa atau tidak? Pertama, kalaupun kita tidak punya banyak uang tapi ada kelapangan dada, berinfak sedikit di jalan Allah Subhanahu wa taala kepada anak-anaknya, kepada tetangganya, kepada bapak ibunya dan seterusnya. Wal kadhiminal ghaidha, yang mampu menahan geram. Kadang-kadang kalau pimpinan geram ke bawah, ini Pak, kalau geram itu dari atas ke bawah, bukan dari bawah ke atas. Ya, saya ulangi ya. Kalau geram itu namanya dari atas ke bawah. Dan dia mampu menjatuhkan hukuman kepada yang bersangkutan tapi enggak dia lakukan. Namanya al-kadhiminal ghaidha, yang mampu menahan kegeramannya. Geram banget sampai ya. Ya Bu ya. Jadi kalau ibu sedang di atas, bapak sedang di atas, kalau marah sama bawahan namanya al-kadhiminal ghaidha, yang mampu menahan kegeramannya. Sebenarnya dia mampu menjatuhkan sanksi, tapi dia tidak lakukan. Wal afina 'anil nas, dan orang-orang yang senantiasa memberikan ampunan, memberikan maaf. Maaf itu biasanya dilakukan oleh yang bawah ke atas. Ya nggak apa-apa lah, saya maafkan. Ya. Jadi ada berapa Bu? Berinfak dalam keadaan lapang dan sulit, kemudian mampu menahan geramnya. Kemudian yang ketiga adalah, yang keempat adalah mampu memberikan maaf terhadap kesalahan orang lain. Wallahu yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala senang terhadap orang-orang yang berbuat baik. Sampai di sini mungkin tidak ada persoalan. Selanjutnya, siapa ciri orang yang bertakwa itu? Ini mungkin jarang disinggung. Walladzina idza fa'alu fahishatan. Yaitu orang-orang melakukan sebuah kejahatan. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah. Saya ulangi Ibu Barakallah. Orang bertakwa itu bukan orang tidak pernah salah, bukan. Bukan sepenuhnya seperti itu ya. Orang yang bertakwa itu cirinya adalah walladzina idza fa'alu fahishatan. Kalau mereka melakukan perbuatan durjana, apa yang dilakukan? Apa yang dilakukan? Au zalamu anfusahum, atau menzalimi dirinya, apa yang dia lakukan? Zakarullah, cepat ingat kepada Allah. Wah, kalau nggak ada yang salah, Pak Nabi aja ya, Nabi aja. Kalau kita ini sangat potensial, karena kita makhluk potensial ya, potensial salahnya. Makanya disebutkan kullu bani Adam khata'. Kata Rasulullah SAW, kullu bani Adam khata' wa khairul khata'ina at-tawwabun. Setiap bani Adam itu potensial untuk melakukan kesalahan-kesalahan. Karena kenapa? Karena dia punya nafsu. Karena dia potensi nafsunya juga tinggi. Makanya seperti yang singgung, karena kita seringkali memiliki nafsu yang disebut nafsul lawwama. Nafsu al-lawwama yang seringkali terdorong dan kita tidak mampu membendungnya. Tapi orang-orang bertakwa, apa yang dia lakukan? Walladzina idza fa'alu fahishatan, kalau dia melakukan sebuah kedurjanaan, aw zalamu anfusahum, atau mereka pada saat itu zalim terhadap diri mereka sendiri. Az-zulmu, yang disebut zalim itu apa? Bapak rahmatullah, yang disebut zalim itu wad'u syai'in fi ghairi makanihi, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Makanya Allah itu adil.
hidung ditempatkan di depan. Coba diletakkan jangan di jauh-jauh, diletakkan di sini aja. Sudah nggak matching kita itu. Atau mulut letakkan di atas sini. Kena hujan lah ya. Kena hujan. Az-zulmu, kezaliman itu menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Saya ulangi, Bu. Jadi kalau adil itu wad'u syai'in fi makanihi. Adil itu meletakkan sesuatu pas di tempatnya. Ya kalau misalnya kita pakai lipstik, kalau dipakai di sini tebel banget, nanti orang ketawa kan? Apa namanya? Wad'u syai'in fi makanihi. Melempatkan sesuatu persis pas di apa? Di tempatnya. Az-zulmu, kezaliman itu meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Namanya az-zulmu. Dan salah satu derivat dari kata zulmu itu adalah zulumat, gelap. Orang-orang yang zalim itu adalah orang-orang yang seringkali bermata gelap. Ya, minaz zulumati ila nur, kan dari apa? Dari kegelapan menuju cahaya. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum, apa yang dilakukan? Dzakarullah. Segera ingat bahwa itu melanggar perintah Allah. Kemudian zikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ibu-ibu atau bapak-bapak melakukan sesuatu yang tidak pas, cepat menarik diri ke siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Menarik diri, ya Allah. Kan kalau orang yang bagus itu, Bu, kalau misalnya dia salah sedikit, apa yang disebutnya? Astagfirullah, gitu kan? Tapi orang yang biasa-biasa saja, lanjut, go ahead. Ya, go ahead, lanjut saja. Tapi orang-orang yang memiliki radar, saya ulangi biar mungkin ibu-ibu bisa pakai. Radar rohaninya bagus, aktif radar rohaninya. Begitu dia melakukan sesuatu, maka radarnya bergerak. Oh, kau salah ini. Tapi ada radar orang yang sudah mati, nggak hidup, ya, nggak hidup, out of area. Di luar area, nggak hidup lagi, sehingga apapun yang terjadi bablas. Makanya nanti kena ibu-ibu rahmatullah, kalau terus-terusan begitu kena satu penyakit yang disebut istidraj. Saya ulangi ya, Bu, namanya istidraj. Istidraj itu orang melakukan sesuatu, melakukan kezaliman kepada dirinya, kepada Allah, kepada masyarakat, kepada posisi, kepada jabatannya, tapi dia oleh Allah dijadikan loss. Gak tahu bahwa dia melakukan kesalahan itu seakan-akan nikmat saja. Itu namanya istidraj. Tapi orang itu kaya raya, berpangkat, ganteng, ya, necis, semua dia miliki, seluruh performa dunia dia miliki. Hanya satu yang dia tidak miliki, rem terhadap kejahatan-kejahatan yang dilakukan. Nah, kalau ini yang terjadi, namanya istidraj. Maksudnya begini, ibu dikasih harta banyak oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak pernah mensyukuri harta itu, istidraj. Bersyukur itu apa buktinya? Buktinya minimal banget bilang alhamdulillah. Minimal, itu namanya syukur minimal. Dan orang Indonesia seringkali mengambil yang minimal. Ya, minimal saya sudah bilang alhamdulillah gitu. Alhamdulillah. Kita menjadi minimalis. Ya. Minimal banget. Yang kedua, cara bersyukur itu adalah membuktikan bahwa kita memiliki sesuatu yang harus kita berikan kepada orang, sharing kepada anak miskin. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, kata Allah, tidakkah kau lihat siapa orang yang mendustakan agama itu? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Saya sangat tertarik kalau ada zakat fitrah kemudian ada yang mengajukan proposal dari Indonesia, itu disalurkan pada anak-anak yatim agar kita tidak tertimpa orang-orang yang disebut mendustakan
mendustakan agama. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Tidak pernah menggerakkan orang lain untuk memberi makan terhadap anak-anak miskin atau orang-orang miskin. Jadi Ibu rahmatullah, saya sampaikan tadi, dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim. Kemudian mereka dengan mudah menyatakan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi az-zulm, kezaliman kita seringkali kita lakukan gara-gara kita terkena penyakit yang disebut penyakit istidraj. Saya ulangi biar kata-katanya. Jadi kalau ibu misalnya dikasih pangkat oleh Allah, bukan malah dekat kepada Allah, malah jauh, istidraj. Ya. Dikasih jabatan, naik karir jabatannya, bukannya malah merapat kepada yang memberikan. Ini kan gak bersyukur namanya kan? Allah memberi sesuatu tapi kita mengingkari. Kita mengingkari. Ya walaupun saya sering bercanda, yang satu yang tidak boleh disyukuri keras-keras itu. Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Yes. Ada satu yang jarang, yang bapak-bapak, kalau bapak-bapak sudah bersyukur terus dicurigai. yakni saya punya istri satu, alhamdulillah. Alhamdulillah saya punya istri satu. Wah berarti minta tambahan itu sudah. Lain syakartum la azidannakum. Jika kau betul-betul bersyukur kepadaku, maka akan aku tambah nikmatku. Alhamdulillah saya punya istri kau itu ya. Masya Allah. Stop. Itu ngapain nih? Baik. Bapak dan Ibu rahmatullah. Jadi saya ulangi bahwa az-zulmu, kata Rasulullah SAW, az-zulmu zulumatun yaumal qiyamah. Kezaliman itu akan menjadi gelap gulita pada saat kita berada di akhirat. Semoga kita tidak kena penyakit istidraj itu ya. Saya berharap bukan hanya pejabat tetapi ulama. Ustadz, semakin dia populer bukannya semakin dekat kepada Allah tapi lebih cinta pada dunia. Melihara mobil sampai 5 yang sebenarnya tidak dipakai 3-nya. Ya. Bisa saja menimpa ulama, bisa saja menimpa pejabat, bisa saja menimpa ibu-ibu, bisa menimpa siapa saja. Istidraj itu. Istidraj adalah diberi nikmat tapi dia membalas dengan khianat. Allah ngasih nikmat, balasannya khianat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu barakallah, fastaghfaru lidzunubihim. Kemudian mereka beristighfar karena dosa-dosa mereka. Sampai di sini ada berapa ciri? Alladzina yunfikuna fis-sarra, yang senantiasa berinfak kalau dia dalam keadaan lapang, wad-dharra, walaupun dia dalam keadaan sempit. Ya. Yang ketiga, wal kadhiminal ghaidha, yang mengerem kegeramannya. Wal afina 'anil nas, dan senantiasa apa? Memaafkan kesalahan-kesalahan orang lain. Wallahu yuhibbul muhsinin. Yang kelima, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum, apa yang dilakukan? Dzakarullah. Ingat kepada Allah, bukan hanya ingat kepada Allah, tapi fastaghfaru, kemudian secara refleks dia kemudian beristighfar kepada Allah. Wa may yaghfiru dzunuba illallah. Ketahuilah kata Allah, siapa akan memberikan ampunan selain Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, apa cirinya orang muttaqin itu? Walam yusirru ala ma fa'alu wahum ya'lamun. Dan orang bertakwa itu biasanya kalau melakukan kesalahan dia tidak ngulang-ngulang. Ya, salah sekali bukan diulang lagi, tobat lagi lah besok. Makanya ada bercandaan itu. Kenapa yang sering dia anggap dianggap
sarang korupsi itu Depak, Departemen Agama. Kenapa? Katanya karena tahu bagaimana istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu kan? Saya bilang, beneran enggak ini ya? Karena tahu dia. Karena tahu bagaimana istighfar yang gede lagi, ada istighfar azam itu. Ya. Mereka rata-rata hafal. Karena tahu obatnya, kemudian dia cari penyakitnya. Ya Bu, Ibu barakallah. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Mereka tidak ngeyel melakukan balik lagi, tobat lagi, balik lagi, tobat lagi, balik lagi. Namanya bukan taubatan nasuha, tapi tobat tomat. Ya. Tobat sambal. Tobat sambal. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Disebutkan pada ayat selanjutnya, apa balasannya? Ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim wa jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa ni'ma ajrul amilin. Pahalanya apa? Maghfirah, ampunan dari Allah, kemudian jannah, 2. Ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan surga tajri min tahtihal anhar khalidina fiha. Wa ni'ma ajrul amilin, sungguh nikmat bagi orang-orang yang bekerja, bagi orang-orang yang senantiasa amilin, senantiasa aktif melakukan kebaikan-kebaikan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi Ibu barakallah, efek takwa adalah Allah memberikan jalan keluar kepada kita, memberikan rezeki kita dengan sangat gampang tanpa kita sangka-sangka. Kemudian memudahkan urusan kita. Kemudian selanjutnya adalah mengampuni dosa-dosa kita, yukaffiran wa yu'dzim lahu ajra, dan membesarkan pahalanya. Ciri-cirinya adalah, salah ini beberapa di antara cirinya yang kita bahas malam ini adalah, pertama, yunfikuna fis sarra'i wat dharra. Dia rajin berinfak dalam keadaan lapang dan dalam keadaan sulit. Mampu menahan kegeramannya. Ketiga, memaafkan kesalahan-kesalahan orang lain. Keempat, kalau dia zalim, kalau dia melakukan kedurjanaan atau menzalimi dirinya sendiri, apa yang dilakukan? Dengan cepat ingat kepada Allah, kemudian istighfar kepada Allah. Yang terakhir, dia tidak mengulang-ulang apa yang dilakukan sebelumnya. Inilah apa pahalanya? Dan maghfirah, ampunan Allah Subhanahu wa taala, kemudian jannatun tajri min tahtihal anhar, surga yang mengalir air di bawahnya, kemudian khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Jadi kalau kita list aja, apakah kita sudah rajin berinfak dalam keadaan lapang atau hanya pada keadaan lapang saja, tapi kalau sempit kita tidak, bisa dicek, checklist. Atau kadang-kadang kita nggak kuat menahan marah, itu nggak kuat, atau tidak pernah memberi ampunan pada orang lain, atau kalau kita melakukan kejahatan tidak segera, artinya masih nunggu lama, berarti ketakwaan kita sangat minim. Ibu barakallah. Dan yang paling akhir adalah, kita sudah tahu kemarin salah, ngulang lagi, berarti ketakwaan kita kepada Allah masih sangat minim. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Serial keempat dari serial cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama adalah muhsinin, kedua adalah tawwabin, ketiga adalah mutatahhirin, keempat adalah muttaqin. Aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sesi tanya jawab saya tawarkan ke bapak-bapak dulu yang kemarin nggak pernah ada pertanyaan. Ada yang mengajukan? Ibu-ibu? Bapak-bapak sudah pada takwa. Insya Allah. Saya terus yang nanya nanti Ustadz. Ibu-ibu ada? Oke, kalau enggak saya nyoba ya Pak. Tapi saya istighfar dulu Pak. Astagfirullahaladzim. Dalam beberapa hari ini Ustadz selalu menyinggung-nyinggung tentang
nikmat. Terutama tadi kalau Bapak mengatakan alhamdulillah saya dikasih istri kamu. Ya. Berarti Ustadz menyinggung bahwa akan ada efeknya. Efek ada. Kedua. Nah, di dalam Islam laki-laki memang superior ya Pak. Disuperiorkan. Nomor 1 tentang menjadi imam adalah harus laki-laki. Yang kedua tentang pembagian waris, laki-laki 2/3, wanita 1/3. Yang terakhir, bukan terakhir, keempat, nikah siri, itu biasanya laki-laki, tidak ada wanita yang minta nikah siri. Keempat, tentang menikah, laki-laki diberi hak, boleh sampai 4 kalau seandainya adil. Tapi wanita untuk menjadi 2 tidak ada. Kenapa begitu Ustaz? Di surahnya mungkin ada atau di hadisnya ada. Terima kasih. Ya, saya jawab yang dari belakang aja ya, yang saya ingat. Kemudian nanti yang di depan. Soalnya yang paling menarik adalah bagaimana nikah siri. Nikah siri nggak dianjurkan dalam Al-Quran. Sama sekali. Sama sekali. Bahkan Rasulullah SAW menyebutkan a'lin walau bisyad. Umumkan pada publik bahwa kamu nikah walaupun dengan seekor domba. Gak ada anjurannya dalam Al-Quran. Rasulullah tidak pernah menyarankan, hanya orang kita saja yang nikah siri itu. Pertama, ya, siri itu kan rahasia, secret ya. Padahal pernikahan itu secret, secret. Masa nikah siri? Open. Kata a'lin, iklankan. A'lin itu dalam bahasa kita iklankan. I'lan, sampaikan. Bahkan Rasulullah SAW kalau berjalan dengan seseorang, dengan istrinya pun dia bilang, ini istriku, aku sedang berjalan dengan istriku, agar tidak ada kecurigaan publik. Ya. Clear, jadi clear. Maka misalnya ada pejabat yang nikah siri, namanya itu melanggar ketentuan Rasulullah SAW. Tidak sampai. Tapi secara etik dia sudah melanggar itu. Pertama, kenapa? Kalau memang dibolehkan, kenapa sembunyi? Kedua, Ibu Rahmatullah, saya sering sampaikan di berbagai tempat. Nikah 2, 3 dan 4 itu sebenarnya adalah mubah, bukan sunnah. Saya ulangi, mubahun laisa sunnah. Saya ulangi Bu ya, bahkan bisa haram. Nikah 2 itu bisa haram. Bukan hanya nikah 2, tapi nikah 1 pun bisa haram. Kalau orang misalnya seorang suami tidak bisa memberikan nafkah pada istrinya, diperkirakan dia tidak mampu, haram dia nikah. Lebih baik puasa. Ya kan? Iya Bu. Ada orang ngotot banget mau nikah. Setelah itu istrinya hanya dijadikan hiasan. Haram. Jadi dalam hukum fikih nikah itu bisa 5. Bisa wajib, bisa sunnah, bisa mubah, bisa makruh, bisa haram. Apalagi nikah 2. Syaratnya ketat sekali. Malah kalau ada para mufassir yang mengatakan in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau kamu khawatir untuk tidak berlaku adil di antara mereka, rekomendasi kuat Al-Qur'an itu tunggal. Monogami. Tunggal. Maka saya cenderung pada, lihat saja Rasulullah SAW nikah itu Rasulullah tunggal sampai usia, sampai pernikahannya pernikahan emas, pernikahan perak 25 tahun. Rasulullah pernikahan perak kalau sekarang sebutannya itu. Dan ibu-ibu rahmatullah, bapak-bapak, di tempat tidur di peraduan Rasulullah SAW, Rasulullah tidak pernah menyinggung satu kata pun pada saat Khadijatul Kubra masih hidup apa yang disebut dengan poligami. Nggak pernah. Orang sekarang baru jadi anggota DPR 2 bulan 3 bulan. Gimana Dek kalau saya gimana ya? Wah, saya baru tahu tuh Bu. Ya, jadi
semangat Rasulullah SAW kita tahu bahwa semangatnya adalah semangat kesetiaan pada istri pertama. Istri pertama itu adalah pilihan hati. Ya, istri pertama itu adalah pilihan hati. Makanya saya sampaikan bahwa rekomendasi kuat Al-Quran itu adalah tunggal. Sebab 2, 3, dan 4 kalau tidak sering masalahnya lebih banyak daripada hiburannya. Pusing, macam-macam lah ya. Ya, apa tuh Pak? Oh iya. Jadi yang selanjutnya, jadi sudah ya, kalau syirri anjurannya tidak, sangat-sangat tidak dianjurkan. Pertama, wanita akan dirugikan. Ya. Mereka mencari pembenaran bahwa memang mengambil simpelnya, bahkan yang paling simpel itu nikah 2 itu sunnah. Saya di mana sunnahnya? Coba. Oh, nikah 1 saja bisa haram kok kalau misalnya dia tidak mampu. Iya kan? Apalagi 2. Fa in khiftum, kalau dia tidak adil, haram. Begitu, Bu? Dia nikah 2 kemudian tidak adil, haram jadinya. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau kamu khawatir untuk tidak berlaku adil pada istri-istrimu itu, nikah 1 saja. Jangan melampaui itu, kata Al-Quran. Tegas banget Al-Quran itu kan? Tapi apakah boleh? Tentu saja, karena hukumnya tidak haram, tapi sangat-sangat ketat windownya, jendela lewatnya tulis. Ya, maka saya malah tidak berpikir itu, Ustaz. Kadang-kadang saya bilang kan sama mereka, teman-teman yang mungkin agak iseng itu, gimana Ustaz, sudah berapa istrinya? Saya kalau ketemu sama orang itu saya bilang, ini istri saya yang pertama. The last and the first and the end. Ini adalah istriku yang pertama. Kalau ibu mungkin bisa lihat di tulisan-tulisan saya itu ada, nanti bisa dicek namanya, karena aku mencinta wanita itu, ya. Karena aku mencinta wanita, ku belai rambutnya. Saya terbuka. Bagaimana? Ada cerita, bisa ibu bisa cek di Google, Samson Rahman, karena aku mencinta wanita. Dan banyak yang senang. Saya juga senang ya. Senang. Saya menghargai. Karena begini, Pak, ada kata-kata ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin bagi wanita. Bagi wanita. Tapi pemimpin itu bukan berarti dia menjadikan seorang perempuan subordinasi. Tidak. Dia bukan di bawahnya, tapi dia di bawah kendali suaminya. Sebab kalau dua-duanya jadi kendali, rusak. Nggak mungkin satu perahu kemudian ada 2 nahkoda, nggak mungkin. Islam sangat bagus memberikan konsepnya. Kenapa kemudian di beberapa tempat orang-orang sering kacau keluarga itu? Karena merasa bahwa bahtera itu dinahkodai berdua. Nggak jelas siapa pimpinannya. Dan tidak mungkin sebuah organisasi apapun, organisasi yang struktur, karena ini adalah keluarga itu kan organisasi sebenarnya, organisasi kecil ya, yang juga harus ada pimpinan di dalamnya. Semua organisasi yang sistemis pasti harus ada. Kata Rasulullah SAW, istrimu itu bukan bawahanmu, tapi orang yang harus kamu perhatikan, kamu riayah. Disebutkan kata Rasulullah SAW, innaman nisa'u syaqaiqur rijal. Sesungguhnya perempuan-perempuan itu adalah saudara-saudara kalian. Artinya sebenarnya dia setara. Kemudian dengan peran-peran yang dimainkan. Maka sangat naif kalau ada laki-laki menganggap bahwa istrinya ada subordinasi daripada dirinya. Peran kita tidak mungkin dilakukan oleh istri kita, sebagaimana juga peran istri tidak mungkin kita mainkan. Maka sebenarnya sesuai dengan fungsinya, semuanya adalah memiliki fungsi yang sangat-sangat luar biasa. Jangan sampai ada tumpang tindih, suami menjadi istri, istri jadi suami.
Apalagi di California ada perkawinan sejenis. Apa nikmatnya? Enggak ada. Kecuali di sini aja memang orang-orang banyak sudah alhamdulillah sudah tidak tidak apalah saya sebut itu ya. Tidak jelas, enggak jelas. Ya. Gimana membelai orang berotot gitulah? Mana anunya? Enggak ada kawasan sentuhnya kan enggak ada. Ya? Kan enggak ada, Pak. Mana kawasan-kawasan sentuh itu? Enggak ada. Enggak ada gelitik-gelitikin, enggak ada. Iya. Iya. Kemudian saya dari bawah, kemudian yang tentang miras memang sering diperdebatkan ya. Sekarang begini, wanita itu punya hak sendiri. Dia hartanya kan harta dia sendiri, Pak, sebenarnya. Kemudian karena Islam itu memberikan tekanan, sebenarnya kalangan wanita itu sebenarnya tugas apa? Tugas intinya adalah dia menjadikan anak-anaknya anak-anak terhormat. Tugas intinya ya, intinya. Kalaupun dia bekerja adalah exit permit aja. Sesuatu Ustaz, yang menjadi pilihan. Mohon maaf tadi nikah siri itu nomor 4, nomor 5 itu kenapa tidak boleh? Kalau suami boleh beristri 4. Oh iya. Kalau istri kacau. Kalau misalnya dia punya suami 3, kacau. Ya, bapaknya yang mana ini kan? Kalau istri, kalau dia jelas. Misalnya dan tengkar, Pak, kalau kita saya bayangkan kalau misalnya seorang perempuan punya istri 4, punya suami 4, ya. Pada datang semua 4-4-nya kan? Bayangkan saja lah, bayangannya aja, jangan secara hukum. Dan satu malam datang, tunggu ya. Saya duluan. Iya, Pak. Pertanyaannya adalah tentang keadilan, Pak. Iya. Laki-laki boleh 4, tapi wanita kok nggak boleh? 2 aja nggak boleh. Iya. Tentang keadilan. Akan sangat lebih tidak adil kalau diperkenalkan. Kalau diperkenankan malah subhanallah dunia ini jadi kacau jadinya. Ya. Jadi kacau. Akan tidak adil karena terjadi kekacauan dari sistem kepemilian tersebut. Datang 4-4-nya, antri-antri dulu loh. Nanti setengah jam saya selesai, kamu masuk. Wah, saya bilang ini repot deh, repot. Itu. Kedua dari sisi keturunan. Siapa yang anaknya siapa ini? Berempat semalam, wajahnya 4. Ngambil seperempat kan? Kalau kita biasanya, Bu, kalau kita pasangan resmi begini nih, biasanya ada yang ikut bapaknya atau ikut ibunya. Kadang-kala matanya, kadang-kala bibirnya. Kalau misalnya 4, yang telinganya ikut sebelah, ya anunya ya, canda-candanya, bukan jawaban hukumnya. Tapi yang jelas bahwa memang ada ketidakjelasan keturunan pada saat itu. Ada ketidakjelasan. Kemudian warisnya seperti apa warisnya? Warisnya seperti apa? Mewarisi bapaknya yang satu atau bapaknya yang kedua, atau perlu tes lagi? Tes JNR repot lagi, ribet lagi ini ya. Kata dia enggak, ini anak saya. Ya, saya kira ini salah satu keadilan Islam yang memang Allah SWT sudah sangat mempertimbangkan bagaimana seharusnya sebuah keluarga itu didirikan. Tentang waris, kita sudah malam itu. Seakan-akan tidak adil, seakan-akan gitu. Seakan-akan tidak adil. Tapi ibu-ibu punya hak sendiri ya untuk mengambil milik ibu sendiri. Bahkan kita disuplai oleh suami ya. Harta kita adalah harta kita, harta suami bisa diambil oleh istri. Jadi sudah ada anunya, kelebihannya pada saat suaminya. Kalau istri membiayai suami itu memang sudah nggak normal. Sebenarnya nggak normal ya. Mas, ini uang belanja ya hari ini ya. Maka sesungguhnya ada keadilan sejak di awal. Kemudian dia juga istri dapat yang disebut dengan mahar. Dan mahar itu milik penuh seorang istri.
Makanya bisa menentukan di vote. Saya minta apa namanya? Minta mahar 5 mobil nggak apa-apa. Hak perempuan. Minta apapun boleh. Kata Omar dibatasi waktu itu 400 dirham. Seorang sahabat Omar, kamu mau melawan Al-Quran ya? Saya tidak mau. Dibatasi 400 dirham itu terlalu sedikit bagi saya. Kata dia. Oh iya, kata Omar, benar apa yang dikatakan oleh rakyatku dan salahlah Umar. Jadi kalau minta mahar boleh sebanyak-banyaknya, tapi yang sebaik-baiknya kata Rasulullah yang ringan. Sebaik-baiknya yang ringan agar pernikahannya gampang berjalan. Terus cukup Pak ya, saya kira. Ada yang tersisa. Oh iya, tentang imam ya. Kenapa seorang laki-laki menjadi imam? Disitulah disebut qawamah itu. Salah satunya adalah bahwa seorang laki-laki memiliki kesigapan tindak. Dia lebih cepat dari kalangan perempuan. Dan orang-orang yang bergerak lebih cepat biasanya lebih pantas untuk dijadikan imam. Gerakan kita itu apapun alasannya ya, lebih cepat tetap, dan kekuatan kita juga lebih kuat dari kalangan perempuan. Karena memang perempuan diciptakan untuk bersifat lembut, kasih, penyayang dan seterusnya. Dan kelembutan itu kalau ibu-ibu jadi imam bisa nangis. Ya. Bisa tidak karena kelembutan, karena ada umumahnya. Makanya kalau ibu-ibu tiba-tiba jadi tomboy itu bermasalah, ya. Tomboy jalannya kekar, itu biasanya ada sesuatu yang berbeda ya. Tiba-tiba sudah. Ya, jadi saya kira karena ada secara fisik juga kuat dan secara emosi dia juga lebih tahan banting. Perempuan disentuh sedikit saja perasaannya biasanya luluh, lebih cepat luluhnya dari kalangan laki-laki. Makanya sampai sekarang coba saja komandan perang dimanapun jarang laki-laki. Jarang perempuan. Komandan top komandor, ya top komandor itu jarang. Bahkan mungkin bisa dibilang tidak ada. Karena memang secara emosional dia tidak lebih kuat dari kalangan laki-laki. Secara fakta saja, memang sopir mobil saja di dunia yang paling banyak adalah laki-laki, ya, laki-laki. Kenapa? Pilot di dunia juga laki-laki. Fakta menunjukkan bahwa laki-laki memang pantas untuk menjadi imam di segala lini kehidupan. Bahkan Amerika sampai sekarang tidak punya presiden perempuan sejak kelahirannya. Sebuah bukti bahwa memang laki-laki lebih pantas untuk memegang tampuk pimpinan. Di sisi lain, wanita ditempatkan sesuai dengan posisinya bahwa dia lebih pantas untuk memegang posisi-posisi tertentu yang tidak bisa dilakukan oleh laki-laki. Maka sebenarnya sangat tidak normal kalau kita meminta sesuatu yang sebenarnya bukan posisi kita, kemudian kita tempati posisi itu sehingga kemudian terjadilah huru-hara dalam kehidupan kita masing-masing. Terima kasih Pak, mungkin itu yang saya sampaikan.